Saudara, hukuman mati terhadap narapidana kasus narkoba bagi sebagian kalangan pegiat anti narkoba dan penegak hukum di Indonesia dinilai sebagai hukum positif. Tapi di sisi lain eksekusi mati justru masih menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan kita akan berbincang dengan kuasa hukum dari salah satu narapidana narkoba yang sudah dieksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan, yaitu Sheikh Osmane. Dengan kuasa hukumnya sudah terhubung melalui telepon, Farhad Abbas. Selamat pagi, Mas Farhad. Pagi. Mas Farhad, Anda sehari sebelumnya atau hari Kamis kemarin mengatakan bahwa Anda yakin klien Anda, Sheikh Osmane, tidak akan dieksekusi karena sudah dan menunggu tanggapan atas pengajuan gerasi. Namun akhirnya dieksekusi, menjadi salah satu dieksekusi dari 4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Ini kejutan ya, kejutan dalam penegakan hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia. Artinya, hak konstitusi daripada terpidana mati ini terabaikan. Nyata-nyata Kejaksaan Agung sudah tahu bahwa salah satu dari terpidana mati itu belum pernah mengajukan gerasi. Dan sekarang sudah sementara mengajukan proses gerasi. Akte gerasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada dan mereka sudah terima. Jadi bukan proses eksekusi tadi malam, tapi proses pembunuhan. Oke, jadi karena masih menunggu tanggapan seharusnya ya? Buktinya dari 14, kita melihat 14 ambulan, 14 peti mati, 10 ditunda. Ada apa? Apa bedanya hak ke-10, 4 orang dengan ke-10-nya? Lalu sebagai tim kuasa hukum, apa yang akan Anda lakukan? Apa menuntut juga penjelasan tentang yang ke-10 ini? Atau bahkan mengambil langkah lebih jauh kalau Anda yakin bahwa yang terjadi bukan eksekusi tapi pembunuhan? Pihak keluarga akan melaporkan ke Komnas HAM. Kemudian akan menggugat baik upaya konstitusi maupun upaya-upaya keperdataan. Jadi pelanggaran HAM ini terjadi. Hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dikesampingkan, diabaikan. Hanya karena persiapan eksekusi tidak matang. Biaya untuk eksekusi per nyawa itu lebih dari 200 juta. Yang kita saksikan tadi malam, dari 14, persiapan regu, tembak, dan persiapan lain-lainnya, ternyata cuma 4 orang. Berarti kan telah terjadi pemborosan, pengeluaran uang negara yang sangat besar hanya karena eksekusi dan upaya eksekusi yang kita anggap gagal ini. Jadi 4 orang ini bukan satu keberhasilan mengeksekusi. Khususnya klien saya Osmane, ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak daripada terpidana yang dikesampingkan, diabaikan oleh eksekutor, dalam hal ini jaksa Kejaksaan Agung. Untuk proses hukum dari klien Anda sendiri, Sheikh Osmane sudah melalui proses pengadilan yang akhirnya memutuskan bahwa ia dieksekusi mati karena kejahatan narkoba yang dilakukan, dan ini adalah kejahatan yang dilakukan ini berskala besar. Proses hukum sudah, berarti dasarnya hanya karena menunggu tanggapan dari gerasi, itu saja sebenarnya ya, Mas Farhad? Ya kan, dulu tahun 2010 ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Tentang gerasi yang menyatakan bahwa gerasi yang lewat setahun tidak mengajukan gerasi tidak boleh, tinggal eksekusi. Harusnya saat itu klien kita dieksekusi. Tapi pada 16 Juni kemarin Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 7 ayat 2 dan menyatakan bahwa Undang-Undang gerasi tidak membatasi masa berlaku bagi yang belum pernah gerasi. Nah, itu jangan ditafsirkan berlaku surut, tapi berlaku universal. Dan saat ini siapa saja terpidana yang belum mengajukan gerasi harus diberi kesempatan. Apabila dia tidak melaksanakan atau menggunakan kesempatan itu, baru mereka dieksekusi. Tapi ini kan nyata-nyata akta gerasinya sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tetap dilaksanakan eksekusi tadi malam. Lalu untuk proses hukum selanjutnya, tadi Anda mengatakan bahwa keluarga akan melapor kepada Komnas HAM dan lain-lainnya. Apakah ini juga bersama dengan Anda, nanti Anda sudah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum dari keluarga? Untuk sementara
kami belum bertemu dengan keluarga baru siang ini karena mayat terpidana Osmane dalam perjalanan menuju Jakarta bersama tim relawan dan tim Kejaksaan Agung. Sekarang mereka berada di posisi perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke, jadi masih menanti untuk bertemu dengan keluarga. Terima Ya, kasih. kemungkinan Mas- sore ini kami Ya. akan dapat kuasa untuk mengajukan laporan ke Komnas HAM dan gugatan keperdataan maupun konstitusi yang dimana hak terpidana mati dalam mengajukan gerasi diabaikan, mereka dibunuh, bukan dieksekusi. Baik, hari ini juga ya. Baik, terima kasih Mas Farhad Abbas yang sudah bergabung bersama kita. Itu adalah Farhad Abbas adalah mewakili atau kuasa hukum dari salah satu seorang. narapidana, dan ini adalah salah satu yang sudah dieksekusi.